Nih kalau kita nggak kena gitu atau nggak bisa ada apa-apa dari sini, kita berhenti dulu aja sebentar gitu. Kan ku arungi 7 laut samudra, Iya. ku daki gunung Himalaya, enggak sih, aku nggak mau sih. Cara ngatur duit gimana sih? Nah, ya kalau itu jangan tanya saya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sih guys, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus. Bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan Nadif Bahasa Lama, bro. Oke, kita bakal ngobrol di hari ini. Iya. Hai teman-teman Vokal Plus, aku Nadif Bahasa Lama. Nadif, senang banget sih lo di sini hari ini. Iya, setelah kita berlatih juga. Yang pasti banyak banget hal yang gue pengen Nadif share ke teman-teman pendengar, gitu ya. Karena perjalanan musik Nadif yang begitu inspirasional. Gak ada, biasa aja. Gimana? Biasa Gila aja. itu, Dev beneran kayak Asik aja. asik aja ya. Tapi, oh ya, by the way, congrats single terbarunya Terima kasih banyak. bareng Terima Aziz kasih, Harun dan Aisyah Retno. Betul. Berjudul apa tuh? Kota ini tak sama tanpamu. Oh man, ini baru beberapa hari yang lalu ya basically ya, Ya betul. rilisnya ya. Berapa? Seminggu? Atau 2 minggu ya? Hampir 2 minggu rilis teman-teman. Jangan lupa untuk didengarkan di seluruh digital streaming platform. Ada 2 versi juga ya. Betul. Versi solo sama versi betul. bertiga. Gokil. Tapi Dev, di program ini kita mau ngajak teman-teman melihat perjalanan musiknya Nadif juga. Oke. Sambil kita juga perlu ngomongin soal bisnis juga nanti. Oh gitu ya. Karena ya kan. I mean, Nadif nih seseorang yang ukurannya dibanding gue, of course lo anak muda gitu kan. Dibanding gue gitu. Emang kita selisih berapa tahun ya Mas? 22. Yang gak jauh-jauh amat. Enggak. Kalau 22 enggak jauh. 22 tahun selisihnya. Oke, tapi yang pasti gue sangat banyak belajar juga dari lo, dari lagu-lagu lo yang gue dengerin, yang pastinya enak banget. Tapi Dev, Ya. kita mesti mulai dari awal, Dev. Apa Lomba dulu? azan, Dev. Oh iya, kau tahu? Ya tahu lah, semua orang juga tahu, Dev. Iya. Benar Iya. Mas. Ceritain dong Lomba azan. perjalanan Nadif Bahasa Lama. Gimana sih? Jadi tuh lomba azan. Kalau lomba azan sih pas kelas 5 SD. Oh gitu. 5 SD, kelas 6 SD itu dulu aku sekolah di Cibubur. Di Al-Azhar Syifawi di Cibubur. Dan dulu tuh suka ada setiap kelas 5 tuh ada pesantren kilatnya gitu. Aku lupa namanya apa, tapi gitu. di pesantren kilat itu tuh dilombakan lah anak-anaknya azan. Oke. Gitu. Terus ya udah aku juara gitu. Iya udah gitu aja sih. Juara lomba azan, guys. azan gitu. Berarti emang suara lu dari awal emang senang bersuara basically. Senang bersuara aja sih. Oke. Asik. Tapi waktu lo SD itu atau masih sekolah, lo explore dunia nyanyi nggak sih? Atau enggak? Nyanyi, jadi suka nyanyi di cover di YouTube gitu pas kecil, tapi udah nggak ada sih videonya. Serius? Tapi ya udah ke cover aja gitu dulu. Aku lupa tapi cover apa Mas. Oke. Tapi sebelumnya di bermusik itu justru les drum dulu. Bohong dong. Kelas 1 SD sampai kelas 4. Itu exposure pertama lo ke musik? Iya, di drum? Di Purwacaraka di Interesting. di Citra Keren di Cibubur. Oke. Nah, oke. Itu berarti kelas berapa? Tahun berapa tuh? 2006 kali. 2006. 6 tahun? 6 tahun kan kelas 1 SD kan? Oke. Iya. Lucu ya? Jadi tereksposnya sama gituan. Tereksposnya Sama drum sama dulu. gitu. Tapi gak jago-jago amat. Gak bisa malah sekarang. Iya. Oke. Berarti it's safe to say lo memulai perjalanan nyanyi justru pas kuliah. Pas SMP itu. Oh, SMP. Pas SMP itu ada yang namanya MOS ya dulu kan. Kalau mau masuk SMP kan ada MOS-nya dulu, masa orientasi ya. Pas di masa orientasi itu sama OSIS yang ngejagain grupnya Nadif itu ditanya di sini siapa yang mau nyanyi gitu. Terus aku didorong-dorong lah gitu, disuruh nyanyi gitu. Dulu nyanyi Adele sama lagi. Ya ampun. Iya, gitu. Terus di situ tuh baru orang-orang tuh kok seneng ngelihat aku nyanyi gitu.
Kayaknya pada dasarnya itu seperti tadi Mas Indra bilang, doyan bersuara. Iya. Kita bersuara terus akhirnya pas SMP. Oke. Terus akhirnya jadi nyanyi-nyanyi aja terus di acara-acara yang Tapi belum pernah nulis lagu ya? Iya, SMP belum lah, SMP belum. SMA lah belajar menulis. SMA mulai belajar menulis. Nah, di awal perjalanan lagu-lagu lo, Dev, yang gue tahu semua lagunya bahasa Inggris. Iya, di awal. Sih? Di awal. Apakah karena lo waktu itu lagi kuliah di luar juga? Iya, iya. Nggak ada sih sebetulnya. Memang dulu yang tertulis kebanyakan bahasa Inggris. Tapi lagu pertamaku yang aku tulis sih lagu bahasa Indonesia. Oh gitu? Bukan pas SMA ya tapi ya. Oke. Dan nggak pernah rilis lah, judul lagunya itu Kerak Telur. Kerak Telur. Jadi kita Nadif Bahasa Lama. Siapa menyangka Nadif Bahasa Lama? Menggambar gitu. Jadi kita berusaha pas SMA itu kayak nggak tahu ada pelajaran apa yang nyuruh kita tuh belajar merasakan sesuatu dan kita bisa kita ceritakan gitu lah. Jadi lo menggambarkan Kerak Telur lewat lagu. Iya, itu gue ke PRJ dulu gitu untuk kayak lagu itu untuk makan kerak telur itu gitu. Akhirnya gue nyanyiin tuh. Ini informasi yang baru. Iya. Gue tidak mengetahui soal ini. Agak aneh kan, tapi memang itulah. Oke. Gitu. Nah terus waktu lo kuliah di luar, itu kan lo bisa dibilang lumayan explore tuh dalam dunia pernyanyian, penulis laguan. Ada lagu lo apa dulu judulnya yang apa sih? Session After School. After School itu apa sih? Itu single pertamanya Nadif ya, betul. Tapi itu direkam di Jakarta sebetulnya. Jadi 2-3 bulan sebelum aku berangkat pertama kali ke sana, aku rekam dulu 5 lagu. Itu Wonder in Time itu, bukan? Iya, sudah termasuk juga Wonder in Time. Gitu. Gitu itu pertama kali itu ya. Oke. Tapi Wonder in Time itu lagunya baru keluar di 2022. Di keluarga lo kan nggak ada musik kan? Nggak ada. Bokap itu pengusaha. Oke. Nyokap itu dokter gigi. Jadi nggak ada yang. Oke. Ini menarik. Ada musik di keluarga. Iya, kalau nggak juga dicari gue belakang nggak ada. Nggak ada. Terus ya bisa kesini tuh gimana deh ceritanya? Kayaknya karena satu doyan tampil, ngerasa doyan tampil, kedua kepengen kayak punya jalan yang agak beda lah gitu. Tapi ternyata bermusik pun ada berbisnisnya, jadi seru aja gitu, masa ngelihat itu dia. Ngelihat aku manggil Abi, ngeliat Abi berbisnisnya misalnya properti atau apa, kita berbisnisnya di bidang kita sendiri yang kita doyan gitu. Jadi ngerjainnya nggak kayak kerja lah. Kita lebih ketawa ketiwi aja hari-hari. Iya. Tapi gue nggak bayang. Gini, dulu bokap gue almarhum juga orang bisnis. Iya. Pas ngelihat gue di dunia musik, dia tuh khawatir banget. Khawatir, betul. Kayak, lu mau jadi apa? Lu mau makan apa di musik gitu. Bokap gitu juga, Abi gitu juga. Pastilah. Pasti pertama. Jadi memang yang lebih mendukung dalam artian memfasilitasi aja sih sebetulnya, bukan yang kayak ngedorong-dorong atau kayak ngirim demoku ke siapa atau nggak ada sih. Cuma maksudnya mama yang lebih kayak aku bilang mau minta beli gitar yang harganya lumayan mahal dibelikan gitu sih. Terus lo berarti karena di keluarga nggak ada yang di musik gitu ya, lo pertama kali ngulik gue pengen belajar gitar nih, gue pengen belajar nyanyi setelah berhenti les drum. Belajar main gitar. Nah pas belajar main gitar itu sembari nyanyi gitu. Berarti lagu-lagu apa dulu kalau latihan nyanyi pakai gitar gitu? Ada dulu. Ingat nggak? Ada lagunya Chris Browning With You. Itu belajar soalnya gitarnya G, D, C, D doang ya, jadi gampang. Aku dulu juga belajar gitar otodidak, jadi ngelihat gambar chord gitar di tangan orang di Google gitu. Bohong. Iya dulu gitu. Lihatnya tangan orang. Bukan tablatur atau nggak ngerti mana. Sampai hari ini 1414 yang di sini nih gitu. Apa. Tapi lagu-lagu ya, kalau gue denger tuh banyak chord-chord. Kalau gue kalau kita disebutnya kan slash chords gitu. Iya. Ya. Itu lo based on soundnya aja atau ini sedikit ke teori dikit agak teknis sedikit nih guys. Tapi gue pengen tahu aja deh.
Gak tahu sih selama ini Mas Indra gue nulis lagu, bikin lagu itu pas itu doang kelihatannya ngerti gitu. Ngerti gak maksudnya? Oke. Tapi begitu ditanya lagi, lo kenapa bikin gitu? Gak paham gue. Iya. Gitu ya, kayak gitu. Jadi karena apa ya? Kayaknya gitu sih, gue lebih suka nggak tahu Gitu sih. ya? Gue lebih suka nggak tahu sih. Tapi ya gitu sih. Dia major 7, Iya. chord-chord yang manis-manis Iya. gitu. Itu dia. Kenapa gue mempertanyakan ini deh? Karena melodi-melodi lagu lo tuh, gue merasanya sering nggak ketebak. Maksudnya dia bukan kayak kompleks gitu. Iya. Karena kan banyak lagu-lagu lo yang sudah chordnya mengulang, repetitif banget sebenarnya. Cuman lo bisa karena ketidaktahuan sih sebenarnya. Iya, keterbatasan kan membentuk lo kan. Membentuk lo. Nah itu aku berusaha embrace aja sih. Gitu. Gue bangga aja, gue nggak ngerti apa-apa gitu. That's a really good point sih guys. Maksud gue juga di sini juga gue yakin banyak teman-teman yang mungkin belum sempat berkesempatan untuk kayak gue nggak sempat les piano atau nggak sempat les gitar. I mean, lo nggak perlu ngelakuin semua itu nggak sih untuk come up with ideas untuk lagu lo gitu. Iya betul. Kayak contoh kita baru tadi kita nggak bahas salah satu lagu lo apa sih yang masih ada waktunya. Iya kan masih ada. Iya. Betul. Ini kan literally udah sampai habis gitu aja. Chordnya gini betul, kan. Iya. Tapi lo bisa come up dengan melodi, lirik yang notasinya kita bedakan aja. Nah, kalau itu kayaknya lebih gue mikir dinamikanya lagu akan seperti apa gitu. I see. Itu jadinya lama-lama mulai terbentuk lah gitu. Kita harus tahu nih gimana build up-nya sampai kesan lagu gitu. Gitu sih, belajar gitu sih Mas. Tapi masih belajar ya aku ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya kalau gitu, siapa artis yang lo dengerin Hidif? Sampai lo tuh bisa punya ideas ini gitu. Setiap beberapa tahun itu beda. Pasti. Iya kan. Tapi kalau gue dengerin satu, gue dengerin terus gitu. Jadi bisa 2-3 bulan gue dengerin orang itu, ntar ganti lagi ke yang gue suka satu lagi, ntar 2-3 bulan dengerin itu. Kalau sekarang gue lagi dengerin Petra Sihombing karena mungkin bias dia sebagai produser gue, jadi gue anggap emang ini orang keren banget gitu. Iya. Tapi kalau di luar produser gue yang gue sering dengerin dan jadi reference Mas, John Mayer udah pasti. Karena dia juga cukup melody wizard ya, lucu, belok-belok kemana nggak tahu, nggak ketebak-ketebak juga. Terus ada Pharrell Hilal temen gue. Pharrell Hilal. Iya, syarat Pharrell Hilal karena suaranya memang bagus banget orang itu. Iya. Ada Mike Ayres. Ada band namanya The 1975. Dan King of Pop yang sekarang Justin Bieber sih. Justin Bieber. Karena ngelihat dia nyanyi tuh kayak gila nih, effortlessly beautiful. Lo selain kan lo the singing, the songwriting yes, but the producing side of music lo kulik juga gak sih? Enggak terlalu ya? Karena gue punya, tapi ini gue nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Tapi gue takut punya tendensi kalau misalnya gue paham teknis produksian. Sekarang kan gue kan masih keluar, masih jadi penyanyi. Gue takut gue punya tendensi perfeksionis aja gitu. Aduh, bener banget loh itu. Karena kalau sekarang gue merasanya kalau layak rilis aja gitu. Gila. Supaya ya kita nggak terbang. Gue ngerti banget sih poin itu deh. Gitu, ya. Karena banyak teman-teman kita gitu ya. Mereka karena berpikir juga dari sisi produser, produksi gitu. Akhirnya mereka kadang-kadang ya bukan fokus ke nyanyinya, malah ke sound vokalnya. Gitu gak sih lo? Kan tuh hal yang beda ya guys ya. Ketika kita malah obses sama sound vokal, sama mungkin stack plugin yang mau kita pakai segala macam, instead of yang lo bilang gue nyanyi, gue mikirin how to express the lyrics segala macam. Kayaknya lebih ke kayak gitu-gitunya sih. Ngerti banget. Dan enggak juga sih, tapi ada kalau bahasa bodohnya Nadif sih emang kayak kalau lihat Logic Pro atau Ableton atau Pro Tools gitu kayak lihat huruf Thailand, jadi susah. Jadi nggak ngerti. Jadi agak bingung lah. Tapi ya itu sih. Tapi ya itu alasan utamanya adalah aku belum menyempatkan diri juga untuk belajar karena itu takut jadinya malah bikin aku mundur-mundur sama rilisan sama interesting. Dan aku kan ngerasa kayaknya kita tuh
kalau misalnya kita muncul di misalnya di Spotify atau di luaran ini kita muncul sebagai penyanyi dalam tanda kutip, kita kan kreatif ya, jadi harusnya tuh arahnya tuh selalu to create lah. Jadi bikin terus, keluarin terus produk lu terus. Produknya apa ya lagu-lagu lu. Nah, gitu itu dia. Gue akan menuju ke bisnis kita ya nanti. Tapi tunggu. Gini masih di perjalanannya Nadif nih. Yang mana katanya sebelum Penjaga Hati tuh lu udah sempet mau bubar tuh musik lu, kayak udah males. Bener nggak? Iya bener teman-teman. Apa yang terjadi sih, Div? Iya, gue merasa nggak work saja sih. Dalam artian sebenarnya bukan nggak work, dan gue merasa kayaknya boleh gue sambil cari opsi. Kan pada saat itu gue umur 23 tahun. Berarti itu baru 2 tahun lalu sebetulnya gitu. Lagu-lagunya sebelumnya bahasa Inggris semua. Sepertinya agak sulit pada saat itu untuk masuk. Karena teman-teman lagi pada bahasa Inggrisan semua gitu. I see. Terus gue punya lagu ini, Penjaga Hati ini, yang gue tulis 2019 tapi nggak pernah dipakai jadi apa-apa, nggak pernah kita apa-apain. Ya udah kita kerjakan yuk gitu sama Petra Sihombing sebagai produsernya. Itu aku sempat ngomong sama teman-temanku di label yang ini kalau kita nggak kena gitu atau nggak bisa ada apa-apa dari sini, kita berhenti dulu aja sebentar gitu. Gila ya? Iya kita gitu. Gila ya, itu gila sih. Iya emang. Tapi maksudnya itu anak kecil aja sih menurutku mas. Maksudnya anak kecil yang lagi kayak berusaha dia configure ini hidup mau arahnya kemana lah. Kira-kira pada saat itu kepalaku begitulah. Ngelihat Penjaga Hati sekarang lagunya jadi lagu kayak satu Indonesia dengar tahu gitu lagunya, itu aku bersyukur rilis lagu itu gitu. Karena ternyata sedikit banyak mengubah jalan hidupnya Nadif juga. Gue pernah lihat satu karikatur gitu tentang seseorang yang dia mau ceritanya nih, kalau gambar karikaturnya dia mau kabur dari penjara, ya kan? Dia gali-gali pakai sendok tuh, digali-gali udah. Setiap hari dia gali, nggak nemu jalan keluar. Akhirnya dia berhenti. Cuma di gambarnya itu kayak tinggal 2 senti lagi. Kalau dia mau ngegali lagi, dia bisa nemuin jalan keluar. Betul. Lo kebayang gak kalau gue stop aja gitu. berhenti, terus lo nggak rilis Penjaga Hati gitu? Iya. Ini makanya berubah semua ini kan. Berubah semua. Kayaknya ngelihat Penjaga Hati pas waktu itu tuh juga tanpa ekspektasi kan kita kan. Apalagi ini lagu bahasa Indonesia pertamanya Nadif gitu. Ternyata lagunya diterima, alhamdulillah diterima sama teman-teman pendengar. Dari situ kita sudah mulai bisa mengkotak-kotakan lah gitu. Yang mana yang perlu kita kerjain, yang mana yang enggak. Kita jadi belajar juga sih kayak gitu. Kapan tahu cukup. Kayak gitu sih. Ini pelajaran sih guys. Maksud gue please. Gak ada nih so bijak banget kan. Enggak Dev. Ini pelajaran Dev. Ini tuh pelajaran. Karena seringkali tuh orang tuh meragukan kayak aduh gue rilis enggak ya misalnya. Atau misalkan gue udah kelamaan rilis lagu-lagu ini enggak, nothing works so far gitu. Terus gue kayak stop aja segala macam. Please jangan, karena biasanya Tuhan bantu di ujung-ujung. Nah itulah guys ya. Jadi please guys. Itu aku percaya banget. Percaya banget tuh. Bisa percaya tuh. Gitu. Biasanya Tuhan bantu di ujung-ujung. Gitu. Pas lo udah tinggal kita diangkat. Kata lo mau manggung kan nih, gue kasih manggung. Udah gitu aja sih. Edan. Terus apa yang berubah dia? Maksudnya yang pasti kan perubahan yang pertama adalah ketika lo nulis lirik bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kesulitan apa yang lo alamin waktu itu? Karena lagu bahasa Indonesia lo pertama karakter lore bro. Iya benar sih, jelek parah kalau dipikir-pikir. Terus iya sih itu. Iya kan. Apa yang membedakan ya? Mungkin kayaknya secara bahasa aja kan beda kan. Syllabusnya beda kan. Maksudnya kayak perkata tuh sama bahasa Inggris beda lah. Kemudian cara gue membawa emosi di lagu tuh ketika gue menulis itu udah lain lagi. Membawa emosi itu maksudnya tulisan-tulisan di lagu bahasa Inggris gue cenderung apa bahasanya? Kayak
apa bahasanya, cenderung nggak direct gitu loh. Oke. Sementara kalau gue misalnya kepengen ngomong kayak di lagu bahasa Indonesia gue yang masih ada waktunya misalnya, semoga kau masih ada waktunya. Beneran emang gue berharap lu masih ada waktunya gitu. Ya, lebih straightforward. Iya, bahasa Indonesia gitu. Meskipun tetap ada majas-majas yang hiperbola ya, seperti kan ku arungi 7 laut samudra. Iya. Ku daki gunung Himalaya, enggak sih, aku enggak mau sih arungi 7 laut samudra. Oke. Tapi lo pernah ini enggak sih kayak aduh nulis bahasa Indonesia cringe ya gitu. Pas Penjaga Hati ini, iya, Penjaga Hati ini adalah lagu yang gue tuh takut mas keluar karena takut orang bicara macam-macam kayak saya orang katain apa gitu kan. Tapi ya ternyata nggak ngaruh lah. Nggak ngaruh. Tapi dari pertama kali lo nulis kan 2019 nih. Pas lo menuju 2023 ini banyak berubah nggak liriknya? 2023 ya kan? Banyak berubah nggak dari waktu pertama kali? Ditambah verse 2-nya tuh ditambah dan disempurnakan lah istilahnya gitu. Berencana rilis original version, gitu kan? Siapa tahu ya kan? Acoustic version atau apa version gitu yang original. Iya. Ada kok sebenarnya lirik lamanya ada lirik lamanya. Aku belum korek-korek lagi ke notes handphone. Oke, so Penjaga Hati dan Masih Ada Waktunya lo bilang this is about your mom juga. Iya, kalau Penjaga Hati enggak. Penjaga Hati enggak. Masih ada waktunya lah. Oke. So kayaknya keluarga penting ya buat lo ya. Penting lah mas, penting lah. Dan lo bawa ke perjalanan musik lo juga gitu. Iya. Meskipun gue nggak serta merta semuanya gue ceritakan gitu, tapi kayaknya kalau nyokap gitu gue sentimennya bisa nangis gitu sih. Cengeng aja sih. Tadi sebelum kita ngerekam soalnya lo kita ngomongin lagu Masih Ada Waktunya gitu. Dan tadi juga kita ngomongin dengerin itu malam-malam ya. Iya, kalau dengerin itu malam-malam. Lo cara lo nulis lagu gimana sih? Karena gini Div, kan tadi gue bilang ya, kalau gue udah nge-play playlist Nadif gitu, bahasa lama, gue kayak kebawa ke dunia lain bro. Jangan gitu mas. Lah bener, gue kayak apa ya, what went through your head ketika lo sedang kayak menemukan chord, kan simple ya. Tapi anjir gitu. Gimana sih proses apa yang lo lewatin gitu? Tergantung sih. Biasanya lo come up dengan chords dulu kah, atau melodi dulu kah, atau lyrics dulu? Depends, sekali lagi depends. Tapi misalnya specifically ngomongin si lagu Masih Ada Waktunya ini, moment sih memang. Moment. Jadi pada saat itu gue lagi workshop sama Petra di Bali. Jadi gue nggak bawa lagu ke Petra. Workshop yang itu bulan Januari kemarin, hampir 8 bulan lalu berarti. Duduk di ruang tamunya Petra. Pada saat workshop itu tuh kebetulan lagi ada mamanya Petra, ada mamanya istrinya Petra, ada istrinya Petra, ada manajernya Petra, Resti. Kemudian perempuan itu. Jadi semuanya mother figure di situ. Ada neneknya istrinya Petra. Jadi berarti apa tuh? Ya neneknya istri Petra. Jadi mother figure semua gitu. Jadi aku duduk sama Petra, ngobrol sama Petra. Di situ itu mereka semua tuh lagi nonton lagi main Monopoly. Oh, lucu banget. Gitu. Jadi aku ya udah keinget aja nih kayaknya lucu kalau kita tuliskan lagu untuk ibu, untuk mother figure di seluruh dunia inilah. Gitu ngomongnya. Jadi sambil ngelantur gitu sih mas, aku ngobrol sama Petra tuh. Interesting. Karena kita nggak tahu mau nulis lagu apa hari itu. Hari itu nggak tahu mau nulis lagu apa. Kita sudah workshop 6 hari soalnya. Workshop 6 hari. Musik terus nih katanya capek. Iya kan. Dan lo hari itu nggak tahu mau nulis apa. Lalu lo kepikiran karena situasinya sedang lagi banyak mother figure semua dalam situ. Dan kalau kita lihat lagu lo yang pertama karakter lo kan juga. Iya. Nah tapi di antara lagu-lagu lo ya, yang lo ngerasa ini paling personal nih ceritanya nih buat gue gitu. Paling personal kayaknya Masih Ada Waktunya ini salah satu yang paling personal. Kemudian Penjaga Hati. Ceritanya nggak personal sebetulnya. Tapi waktu ngerjainnya, situasi yang lagi gue jalani pada saat lagu itu kita garap, itu
Ya itu seperti gue bilang tadi, dinamika hidup gue tuh berubah pada saat gue ngerjakan penjaga hati, Mas. Jadi gue menjalani situasi yang gue tahu nggak banyak orang jalani gitu pada saat itu. Ya, gitu. Jadi yang personal gitu, bergema sampai selamanya. Gue tulis di Danau Tambelingan di Bali sama Petra. Danau Tambelingan. Lo nulis di danau di pinggir danau. Pinggir danau ya. Kenapa judulnya bergema? Soalnya pas gue teriak, gemanya itu sampai ujung danau. Jadi iya makanya gitu. Jadi itu yang jadi judul lagunya gitu. Gitu. Gue nulis lagu itu untuk pacar gue lah gitu. Yang gue itulah. Lo penulis lagu yang gitar banget gak sih? Iya, gitar banget. Lagi-lagi karena keterbatasan bisanya itu dong. Iya gitu sih. Memang iya sih gitu. Tapi itu ya justru lagi-lagi limitation shapes you, benar. Limitation shapes you ya. Tapi di sisi lain untuk aku ya. Iya, untuk gitu. Tapi memang kadang-kadang gini sih, gue ngerasa ketika lo dihadapkan pada satu pilihan yang tak terbatas, lo malah bingung gitu loh. Iya. Kayak anjir nih, gue pakai sound apa misalnya, atau gue chordnya kemana ya kayak. Sementara ketika lo ada keterbatasan, justru pilihan lo lebih terfokus dan lebih bahkan, tapi tidak menutup kemungkinan lo bisa come up dengan melodi-melodi yang nggak biasa, lagu-lagu lo tuh melodinya menurut gue nggak biasa sih, gitu. Juga termasuk lagu lo yang bertiga bareng Aziz sama Aisyah juga. Betul. Gitu. Kayak melodinya, ya Aisyah juga melodinya dia juga. Melodi Wizard. Kalian kalau belum denger ya, lagunya Nadif yang bertiga sama Aziz Harun sama Aisyah dengerin, karena nggak cuma melodi utama ya, tapi kayak isian-isian juga. Iya, isian-isiannya jadi penuh gitu lagu. Jadi penuh, bener banget sih. Dan lucu aja sih ada versi itu. Lo hubungan lo sama fans gimana sih, Dev? Gue pengen tahu kayak sejak Penjaga Hati kan obviously itu lagu fenomenal lah ya gitu maksud gue. Itu kan dan pasti lo udah ngebentuk fanbase-nya lo gitu. Awalnya gue nggak mau, Mas, punya fanbase gitu, karena gue selalu panggil orang-orang yang datang nonton Nadif atau yang dengerin Nadif itu teman-teman pendengar aja gitu. Tapi ternyata itu perlu untuk kita tahu di mana saja orang dengerin kita kan. Ya kan? Akhirnya 2023 setelah Penjaga Hati rilis, kayaknya baru itu tuh gue ngeliat kayak Penjaga Nadif itu namanya Penjaga Nadif. Penjaga Nadif. Namanya Penjaga Nadif teman-teman. Jadi mereka tuh hadir terus. Lama-lama dari mulut ke mulut ngajak temannya, lama-lama makin besar. Ya sekarang udah ada berapa orang di grup situ nggak tahu. 300-400an yang memang hampir. Ya kita anggap aja 10% dari yang di grup WhatsApp itu hadir gitu. Itu sudah bikin aku happy banget. Jadi setiap habis manggung pasti aku sediakan waktu 10 menit cuma untuk berinteraksi dan foto aja gitu. Terus pernah nggak lo bikin lagu yang terinspired dari Penjaga Nadif kayak ceritanya mereka atau? Sampai hari ini belum ada. Sampai hari ini belum ada kalau tentang fans gitu. Tapi ya nggak tahu ya. Mereka tuh punya kecenderungan resonate sih sama apa yang gue tulis. Oh iya. Jadi nyambung ininya, bisa relate ya. Kayak lagu-lagu kayak isi kepalaku atau tiba-tiba Jumat lagi. Itu tulisan-tulisan gue yang mereka tuh kayaknya resonate lah sama. Jadi sudah cukup inilah. Cuma itu a very good idea sih. Lagu tentang fans. Kayak Hindia punya Everything You Are kayaknya. Iya. Sekarang dari Penjaga Hati lo terus istilahnya menjalankan kehidupan yang musisi banget lah gitu ya. Iya sih. Iya betul tapi. Tapi terus kemudian lo ngeluarin album pertama lo setelah itu ya. Kapan berarti ya? 2024 album pertama lo ya. Baru 1 tahun umurnya. Gimana tuh album? Itu 2025 rilis album lagi. Tapi deluxe-nya album. Yang deluxe itu. Nambahin album 2024. Si album yang pertama tuh ceritanya gimana tuh? Maksud gue dari situ terus lo decided untuk gue mau bikin album nih gitu.
Rasanya karena rilisan pertama 2018 dari dulu single. Kayaknya perlu punya album gitu. Album yang baik seperti apa sih? Kita lihat aja orang-orang di kanan kiri dan di luar. Semuanya self-titled dulu pertama. Itulah kayaknya itu statement lah gitu untuk aku masuk ke industri musik lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Aku punya lagu di situ ada 8 atau berapa ya? 8 ya. 8. Ada 8 lagu. Tulis terapi, tiba-tiba Jumat lagi tuh apa gitu, penuh, jatuh cinta lagi, sesuatu, isi kepalaku, jaga hati sama bersimpuh. Bedanya album sama EP yang sebelumnya apa? EP yang sebelumnya nge-capture Nadif pas habis lulus SMA. Sampai kuliah. Yang ini kehidupan 2023 ke sini sih sekarang. Gitu sih. Jadi cepat aja aku tuh sekarang jadi. Kalau EP 5 lagu kayak satu lagu 1 tahun gitu. Kalau ini tuh tek gitu. Kayaknya tamparan hidupnya banyak. Tamparan hidupnya banyak. Iya. Contohnya apa? Contohnya tiba-tiba lagu lo viral. Itu tamparan tuh. Menurutku ya. Iya. Ternyata lo. Tapi aku nggak tahu, makanya itu dia ketika kita ngomong kayak gini tuh jadi agak dalam, karena ketika ditanya lo tuh siap atau enggak sih untuk misalnya dikenal sama orang gitu. Tapi kalau misalnya lo dikasih kan berarti Tuhan anggap kita siap kan, kira-kira kayak gitu kan. Jadi aku tuh ada di dilema itu, ini whether or not I'm ready for this, you know. But at the same time, I'm trying my best untuk tidak take that for granted lah gitu. Jangan sampai kita kayak apa bahasanya kalau di Islamic kufur nikmat kali ya, kayak kufur nikmat. Iya benar-benar. Ini Ustaz banget. Di kayak album gitu. Lo, oke. Di album Nadif itu lo banyak kolaborasi juga sama beberapa teman-teman ya. Ada siapa aja? Ada Petra yang pasti kan. Petra itu produce 5 lagu. 5 lagu. Ada Mika Angelo 2 lagu dia produce. Sama satu lagi tuh namanya Ibnu Dian dari Materhalo ya. Lo bisa kerja sama mereka bertiga tuh gimana? Kalau berteman dari dulu atau lo ketemu di musik atau? Macam-macam. Kalau sama Petra memang pertama gue approach, terus berkenalan gitu kan. Dari 2022 itu sudah pengen gue minta kerjakan EP tapi belum bisa, pada saat itu dia lagi sibuk apa segala macam. 2023 baru bikin Penjaga Hati itu kan, sampai akhirnya lagu-lagu lain. Kalau Mika itu dulu pertamanya ketemu di main bola musisi-musisi gitu. Main bola, musisi gitu. Kalau misalnya Ibnu Dian aku DM sih, di approach lah, kita yang approach lah gitu, kan berkenalan kan, orang bekerja sama gitu. Tapi di album Nadif karena ada 3 produser juga yang kerja sama ya, itu lo mengakalinnya biar nggak belang lah gitu. Nggak diakalin, belang. Emang belang, oke. Nggak diakalin belang. Tapi justru karena itu makanya. Justru itu hal yang. Emang kan sebetulnya begitu aja kan. Belang-belang ini kan bukan sesuatu yang jelek juga lah menurut kayaknya itu ya seperti Mas Indra bilang tadi, emang music style itu kadang-kadang emang agak-agak abstrak aja gitu kan. Kita nggak pernah tahu kapan apa lagunya diterima sama orang, didengerin terus sama orang gitu. Kalau gitu gue nangkepnya ya, seorang Nadif Basalamah itu bukan tipe penyanyi yang kayak awalnya lo planning kayak Nadif adalah genre-nya ini gitu. Enggak lah. Pokoknya lo hanya main aja gitu. Termasuk kayak saat lo merancang dalam tanda kutip album Nadif juga ya, lo ya nggak apa-apa, lo nggak kayak mengotak-ngotakan dan terlalu takut dengan kayak, ngerti nggak sih, kayak Nadif ini genre-nya apa? Iya. Sampai kalau ditanya sekarang juga nggak tahu jawabnya gue. Itu iya. pop gitu aja, pop. Lo jawab pop ya? Soalnya nggak ngerti juga nih. Iya. Karena makin kesini kayaknya makin kayak siwer gitu deh, genre ini sama genre ini, karena sound tuh kan udah makin beragam kan sekarang kan. Pop aja ngomongnya pop. Gue dibantu sama teman-teman kreatif di After School di label gue, Mas. Memang mereka yang putar otak sih untuk supaya bisa punya bentuk kreatif yang keluar gitu ya, output kreatif yang keluar dari Nadif tuh nggak kesannya
yang nggak jelek lah bahasanya. Mereka tuh jor-joran tuh tim kreatifnya Nadif yang bantuin. Karena gue jujur nggak banyak lah. Gue involve-nya iya, enggak, belum. Itu aja sih. Kalau gitu ya, Nadif pra penjaga hati dan Nadif pasca penjaga hati itu orang yang berbeda nggak sih? In terms of berkreasi ya, kreatif. Ya kita kayaknya gitu. Ya pasti beda ya mas. Maksudnya gue tetap orang yang sama tapi cara kita bekerja kan beda kan. Gitu. Terus kita selama 2,5 tahun ini manggung rutin alhamdulillah Tuhan masih kasih apa namanya rezeki untuk kayak say hi to banyak orang gitu ya di Indonesia gitu. Sampai ke Kuala Lumpur, ke Singapura itu kita mendewasa di situ. Jadi kayak aku tuh mendewasa di perjalanan lah gitu. Mendewasanya dalam arti ya hal-hal kecil dulu sih sebenarnya. Lebih tepat waktu. Kemudian kita punya komit sama orang datang jam berapa datang. Di sisi itunya juga. Kreatifnya gimana? Kalau dari sisi kreatifnya gimana? Kreatifnya gini sih, lebih sensitif sih. I try to be as sensitive as I possibly could when it comes to my songwriting. Jadi seperti tadi aku cerita agak mundur sedikit ke SMA tadi, lagu pertama yang aku tulis judulnya Kerak Telur. Itu kan kita berusaha sensitif sama rasanya. Sama rasa. Kita berusaha jelaskan rasanya. Baru habis itu punya twist di lagu itu kayak ku teringat kerak telur. Rasanya nikmat, apalagi berdua 2 kali nikmat. Aku ngomongnya gitu ya. Bayangin bagus tulisannya nggak bagus lah. Tapi itu kan kita berusaha sensitif sama rasa kan. Itu dan itu tuh mendewasa gitu. Aku tuh ngerasa oh iya gue makin aware ya gitu. Begitupun juga dengan saat lo berarti setelah mengalami segala macam itu lo juga sampai menyapa teman-teman di luar negeri juga gitu. Dan lagu terbaru lo ini kota ini tak sama kota ini tak sama tanpamu ya. Itu kan lo bekerja sama juga dengan 2 orang dari 2 negara yang berbeda. Ya, dari Brunei dan dari Malaysia. Ceritain yang tadi lo sempat ngomong kayak lo 1 hari ketemu terus langsung workshop bareng. Iya betul. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi kota ini tak sama tanpamu adalah lagu yang gue tulis. Jadi gue ke Kuala Lumpur sama pacar gue mas. Karena dia ada acara keluarga juga di sana lah. Tapi gue selipin workshop ini. Oh jadi awal rencananya bukan buat workshop bukan ya? Buat acara keluarga? Iya kayak gitu. Cuma tapi gue merasa kalau gue datang ke Kuala Lumpur itu nggak sama dia, kayaknya nggak seru-seru amat kota ini gitu loh. Gitu sebetulnya gitu. Dan gue ceritakan itu langsung ke Aziz dan Aisyah pas pertama ketemu. Gue bilang sama mereka gue nih happy banget sama kota ini karena ini apa namanya bagus ya, rapi ya kotanya gitu. Loh. Gue kayak fascinated by everything about Kuala Lumpur. Gue memang suka gitu. And yaudah akhirnya kita tulis lagunya judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari tadi tema yang sama dari ngobrol sama lo adalah setiap lagu tuh lo punya kayak latar belakang kenapa lo tulis lagu ini dan kejadian apa yang menginspirasi lagu itu gitu ya. Selalu begitu. Dan selalu gitu ya? Iya, gue gak bisa kayak harus misalnya mengarang yang kayak terlalu fictional gitu gak bisa. Emang agak kurang imajinatif aja orangnya. Tapi justru mungkin itu hasilnya yang bikin orang bisa relate. By the way, tau gak lo ada fakta unik? Kan nama gue Aziz, nama istri gue Aisyah. Jadi lagu ini kayak boleh nih gue pakai buat perjalanan kalau gue lagi traveling sama. Berarti untung nama anak gue Omar bukan Nadif. Kalau nama anak gue Nadif kan balap kan. Iya. Jadi kalau itu cocok banget sih. Iya. Tapi lagunya enak sih udah gitu juga Aziz juga. Pakai kalau bertiga tuh masing-masing mengkontribusi hal yang beda ya kepada si rekamannya ya. Seru banget sih. Saling complimenting aja each other di lagu itu ya. Gak merasa kayak di situ gue keluar terlalu gimana, Aziz gimana. Semua cukup pada porsi, tepat pada porsi. Nah, Dev, lo kan juga seorang yang kayak tadi lo bilang di awal gitu, bokap lo juga orang bisnis, lo juga ada ketarikan ke sana gitu. Dan lo salah satu artis Indonesia yang bisa sukses gitu di dunia streaming global gitu kan. Maksud gue, gimana sih lo ngelihat masih jauh dari sukses lah ya.
Aku jadi Dev. gak enak nih ya, gitu. Dev. Kayak orang mau pinjam duit. Gila sih. Enggak, tapi bener deh. Maksud gue kan ini juga bisa jadi pelajaran nih buat teman-teman yang lagi nonton gitu. Lo juga ada apa sih, label manajemen atau label ya? Ada siapa di dalamnya? Artisnya? Iya. Ada Raffi Sudirman. Nah, itu dia tuh, Raffi. Sama ada Bendara. Duh, bukan bersihin lagi. Ya. Mau minum dulu mungkin. Mau minum dulu atau? Aduh. Ya, ada Raffi Sudirman dan ada Bendara. Betul. Oke. Nah itu berarti kan lo juga mesti mikirin developmentnya mereka juga selain developmentnya Nadif nih. Gue berusaha supaya tim kreatif nggak overwhelm ya sama tiga-tiganya, karena tiga artis ini kan punya plan tiap tahun kan. Gitu. Itu gue di BOD gue nggak banyak involved gitu. Gue cuma kayak monitor aja jatuhnya. Gitu. Jadi di board of director itu gue cuma monitor aja karena gue banyak bergerak sebagai orang yang dipikirin sama gitu. Jadi iya. Menurut lo ya di era sekarang apa sih yang mesti musisi yang sedang ngeluarin lagu segala macam lakukan, strategi apa gitu untuk mereka bisa relevan di dunia industri ini gitu loh? Supaya relevan apa ya? Nggak ada sih. The best thing you can do for your art is to be yourself. Iya. Simple tapi udah jelas itu. Jangan mau jadi orang lain. Meskipun aku kadang-kadang juga suka kayak berusaha mengingatkan diri gitu kan. Kan ngomong kayak gini kan ngambil ngingetin diri sendiri kan. Iya. Kadang-kadang kita terlalu sibuk melihat kanan kiri sampai lupa fokus ke dalam gitu. Benar banget. Kan bagus kalau lo bisa fokus sama diri lo sendiri sampai lo nggak tahu apa kanan kiri kan. Bagusnya sebetulnya seperti itu. Sampai segitunya ya lo. Kalau bisa gitu. Tapi ya tetap lah aku punya banyak hal yang aku compare kanan kiri. Untuk perbandingan dan pemicu aku gerak terus aja. Oke. In terms of nyanyi nih deh sekarang. Secara ini channel nyanyi ya. Lo pernah gak sih kayak ngebanding-bandingin vokal lo gitu sama teman-teman yang lain gitu? Sering. Kalau itu sering ya Kak. Menurut gue, dan gue kayak lagi agak-agak krisis gitu sekarang ngerasanya. Karena aneh, suara gue tuh aneh dah gitu. Jadi iya makanya ini kan kesannya kayak pick me banget gitu kan, iya kan. Tapi ternyata itu beneran gitu loh, ada begitunya. Lo ngerasa suara lo aneh? Iya maksudnya kayak kenapa? Iya ada nggak tahu emang mungkin lagi quarter life crisis apa gimana nggak ngerti deh tapi teman-teman kayak gitulah rasanya. Tapi aneh aja sih. Tapi ya gue seneng karena kan manggung orang-orang kan seneng kan. Penting kan kita tugasnya menghibur juga, bikin orang merasakan sesuatu kan. Iya. Gitu. Tapi ini juga membuktikan juga ke orang bahwa gila men, penyanyi yang udah segitu gede aja masih insecure sama suaranya gitu. Gak gede mas, aduh. Jadi ini terus nih gue 400 juta stream lebih mah. Gak ada. Iya gitu. Gede lah. Maksud gue tapi lo bahkan kadang-kadang masih suka ngerasa insecure sama suaranya. Tapi kayaknya insecurity itu juga dorongan juga jadinya buat kita kayak biar kita mawas diri aja sih gitu. Lu tahu diri aja masih banyak yang lebih bagus dari lu gitu. Nah, tapi pas waktu manggung lu ini juga aku baru juga belajar gitu kayak sambil belajar juga kayak kalau udah di atas panggung lu beda sih, lu orang datang mau tonton lu gitu. Benar. Gitu. Lu harus bisa penonton tuh mesti bisa nyender sama lu dan lu mesti bisa kasih yang terbaik. Benar. Tapi kalau udah di bawah panggung udah jadi manusia lagi aja lah. Iya, mengerti sih. jadi manusia biasa yang punya insecurities segala macam. Menurut lo penting gak sih buat penyanyi di dunia independen gitu untuk ngerti dan ngurusin bisnisnya di musiknya gitu? Kalau misalnya kayak gue sekarang, gue banyak sekali menjalani dinamika berbisnis di industri musik ini selama hampir 4 tahun berjalan label ini. Ya artisnya masih tetap lah harus ngerti lah sedikit banyak perihal apalagi kontrak, apalagi perjanjian, kemudian ya macam-macam yang dikerjakan gitu. Karena sekarang independent label juga rasanya sama lah gitu, tetap seperti label pada umumnya gitu. Iya ada tetap jadi mewadahi memang. Betul. Jadi jangan mentang-mentang lo misalkan independen banget tapi lo melupakan aspek
yang kayak gitu tuh, paperwork gitu-gitu ya, pada akhirnya kan lo akan berurusan sama gituan juga gitu. Betul. Gitu. Kalau ini mungkin agak sedikit, tapi gue merasa ini pertanyaannya sih nggak tahu nih, munculnya di kepala gue gitu. Ya. Gimana sih, apakah penyanyi itu, oke, gue cuma coba merumuskan pertanyaan gue, karena ini pertanyaannya agak-agak sebal sih sebenarnya. Berhubungan sama duit, Dev. Apa kenapa? Berhubungan sama duit. Berhubungan sama duit. Sama duit. Ya Allah, ya. Iya kan. Buat seorang musisi ya, cara ngatur duit gimana sih? Nah, ya kalau itu jangan tanya saya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Iya, jangan tanya saya karena. Jangan saya. Tapi ya gitu, maksud gue, since kita masih di topik bisnis gitu ya. Iya. Banyak musisi tuh, gue juga kemarin ngobrol sama Mas Ikang Fauzi kan, kemarin Mas Ikang Fauzi sini. Beliau kan bisnismen gitu loh, dari properti apa segala macam. Dan gue banyak ngebahas tentang musisi yang nggak mikirin masa depan sih basically, soal duit-duitan gitu. Iya sama, aku juga nggak mikir. Karena kalau misalnya terlalu mikirin masa depan, kita terlalu mikir panjang, itu kan blur mas. Kalau mikir yang dekat nih, kelihatan kan. Oke. Jadi kita ngeliatnya mikir yang lihat depan aja. Yang depan mata aja, depan mata. Oh. Iya, ini aku ya. Iya. Gitu. Maksudnya tapi tetap kita pasti punya planning panjangnya tetap ada, bukan nggak ada. Cuma maksudnya kalau misalnya ngomong kayak nggak mikirin jangka panjang, aku nggak terlalu mikirin. Oke. Kayak gitu. Cuma caraku mengatur uang adalah sering-sering kasih mama. Oh, itu bagian dari cara lo mengatur uang tuh ya? Iya, soalnya kadang-kadang gak tahu sama ibu-ibu apa arisan nih kali ya. Aku kasih $200 misalnya, jadi 250 3 bulan kemudian, jadi gak apa-apa investasi luar biasa, iya. Gitu, jadi gitu. Tapi sih. Itu bener sih, gue tuh ngeliat Nadif juga gitu. Anak baik gitu. Di kamera. di kamera ya guys ya, anak baik ya. Iya. Gitu. Tapi ya kayaknya standar sih mas. Aku lagi belajar features dari Mas Ari di belakang kamera ini. Dia lagi ngajarin aku berinvestasi di features di macam-macam. Oke. Sama aku ya ada beberapa lini bisnis lain kan selain musik itu. Apa tuh? Ada coffee shop di Bali, Stuja teman-teman. Stuja. Punya Ayudhya dan Dito. Tuh aku main, aku chip in di chip in paling kecil sih aku, karena masih kecil jadi paling kecil di Kerobokan. Oke, kita mesti kunjungin tuh. Ayu pernah latihan vokal juga di sini? Nggak di sini, dulu di tempat lain. Iya sama Kak Ayu. Jadi partner tuh sekarang dari 2019. Dito Percussion. Iya. Luar biasa. Wah. Aduh, gue pengen banget tuh gak sih punya coffee shop. Berarti lo streaming lagu-lagu lo sendiri dong di coffee shop lo? Nah itu nggak tahu tuh di sana. Gue jujur udah lama nggak kesana. Udah hampir berapa? 6 bulan. Hampir 6 bulan nggak kesana. Iya. Terakhir ke Bali kan pas workshop itu. Gitu. Lo ini gak sih kayak lo melihat musik Indonesia ya ke depan gitu? Gila. Cerah gak? Cerah lah. Cerah ya? Karena talentnya bagus-bagus. Kan ada terus mas. Masa gue cukup percaya lah sama, gue ngomongnya angkatan gue deh, gitu, atau enggak yang di atas gue sedikit ini, senior yang di atas gue sedikit, materi itu gila sih, bagus. Kita bisa nggak nih musisi kita nih yang muda-muda juga diterima sampai negara-negara tetangga nih kayak lo gitu? Sangat bisa. Karena gue tahu negara tetangga juga banyak yang kayak melihat ke scene musiknya Indonesia justru. Iya ya. Banyak sekali. Mereka belajar, mereka pasti belajar dan mengamati lah apa yang kita kerjakan di sini. Betul. Gitu ya, secara kita juga gede banget ya bisa dibilang. Yeah, which I think is a very good thing lah. Itu kayak orang bisa nge-copy apa yang, bukan copy lah, orang bisa meng-apply. Bisa apply apa yang lo bikin hari-hari. Soalnya ini musik lagi sih musik gitu kan. Gitu. Gokil sih Dev. Oke, jadi what's next nih dari kota ini tak sama tanpamu ya kan? Ini kan baru beberapa saat yang lalu kan lo. Apakah ini akan menjadi ada terusannya nih? Terusannya mungkin
apa namanya additional apa konten-kontennya aja sih. Maksudnya additional apa sih bahasa gue tuh suka nggak bisa pakai kata. Intinya akan ada music video, akan ada apa ya kayak post release ininya lah ya gitu. Ada tour. Aku ada tour September ini. Kemana aja tuh? Ke yang September ini sih Sabah, nice. Kuala Lumpur dan Singapura 3 hari berturut-turut. Itu lo promote sendiri, maksud gue kayak ada promotor ada promotor di sana. Soalnya touring tuh penting banget sih ya. Iya, ternyata seru dan maksudnya jadi 2024 November aku main di Kuala Lumpur di ZAP Kuala Lumpur itu ternyata full house. Itu 2000 datang juga kayak. Kira berarti orang di sini beneran ini ya. Beneran dengerin gitu. Padahal mungkin lagu yang Gong kan pada saat itu cuma baru Penjaga Hati doang kan, belum ada Bergema Sampai Selamanya kan gitu. Tapi orang kalau udah kegigit Penjaga Hati, yang lain ikut sih deh. Iya maksudnya ya itu I think it's only nice. It's a very nice way to introduce my other songs kan. Benar. Gitu kayak gerbangnya itu ya. Kayak nggak apa-apa misalnya ada juga yang mungkin gemes gitu ya. Lo set lo 1 jam, orang nunggu 45 menit terakhir kan. Yes. Aku malah senang boleh. Aku izin ya sama kalian untuk kenalin lagu-laguku yang lain boleh? Boleh. Iya bener ya. Jadi kita berusaha pede dan membawa diri itu yang kayak ya benar kayak orang baik aja. Iya gitu sih. Nadif, ada gak musisi yang pengen collab tapi belum? Pengen collab tapi belum. Kayaknya dari dulu selalu jawabanku sama mas. Rahmani Astrini sebetulnya. Cuma dia kayaknya lagi liburan nih sekarang. Jadi gue gak tau deh. What about Rahmani Astrini yang bikin kira-kira Nadif nih musiknya bisa collab nih? Kayaknya kalau nyanyi lagu R&B gitu seru deh sama dia gitu. Vocal wise kayak siapa ya dia tuh ya? Saya pernah ngejam bareng gak sebelumnya? Pernah ya? Tapi belum pernah collab beneran ya? Collab beneran tuh belum pernah. Tapi sering lah nongkrong apa sama dia. Itu gue tunggu banget sih pasti. Karena gue juga ngefans sama dia. Maksud gue gue dari zaman dia dulu suka nge-cover gue udah ngikutin ya kan. Bahkan dia main teater aja gue nonton gitu loh. Emang itu bagus banget. Musisi yang menurut gue bukan cuma nyanyi doang. Betul. Iya, dia main gitar juga bagus gitu. Iya betul. Lebih bagus dari aku kadang-kadang. Enggak kadang-kadang bener emang. Iya bener ya. Makanya itu gue tunggu banget sih kalau kalian juga nunggu collab yang itu tulis di komen ya. Nanti kalau misalnya itu beneran terjadi ya nanti musik scene lagi. Iya. Ya kan? Insyaallah. Mesti ngobrol lagi dan masih sharing. Akhir tahun ini aku nutup akhir tahun ini dengan single sama Mas Topati. Oh gitu. Lagunya siapa? Lagunya Marcel ya. Oh lagunya lagu semusim. Oh iya, kalau itu kita udah pernah ngebahas ya. Kayaknya tutup tahunnya pakai itu. Seru sih. Tadinya ada plan untuk bikin apa? Udah tag belum sih? Sudah. Udah tag ya? Nanti aku kasih ininya. Teman-teman. Kapan rilis? Sudah tak? Harusnya November. Ditunggu ya teman-teman ya. Begitu. Jadi kita bikin kayak rendition ya. Atau apa sih itu kayak rework? Iya, rendition sih. Versinya Nadif, tapi udah pasti bagusan Marcel tapi jadi nggak usah teman-teman. Iya, Nadif dari tadi merendah aja kerjanya. Tapi emang Nadif tuh lucu, gemes banget ya. Pengen cubit-cubit terus gitu bawaan. Oke, Dev, lo keren banget sih. Lo thank you banget udah. Thank you Mas Indra sudah ngajarin aku. Selama 1 bulan ini gue 4 kali. Semoga sesi sama ada sedikit kontribusi dalam perjalanan. Gue sih bangga banget ada dalam perjalanan musiknya Nadif gitu. Tapi lo sebelumnya sempat latihan sama Teddy Aditya. Betul. Wih, lo belajar apaan sama Teddy? Belajar nafas. Wih, ya belajar nafas lah. Kalau sama dia belajar nafas. Seru banget sih. Pas sama Mas Indra gue belajar ya itu sih knowing when to kayak switch on and off the itu aja. Lo kalau rekaman lebih senang di direct apa sendiri? Lebih senang di direct sekarang. Sama siapa biasanya yang direct? Biasanya sih ya ganti-gantian. Ganti-gantian ya. Teddy, Kamga, Gamal. Iya. Nah itu aku juga belajar kayak kalau yang vocal director ini gini ya, kayaknya cocok buat lagu ini aja gitu. Tapi seru ya kalau kita punya, makanya buat gue tuh berteman dan bergaul tuh penting. Iya, berteman sih. Dalam, aku senang juga sih berteman Mas. Lo collab sama asik ini, aja sih, kerja sama ini, bikin lagu sama siapa. Itu juga menurut gue pelajaran penting banget sih dalam
obrolan kita kali ini. Nah, Dev, biasanya gue di akhir percakapan nih gue selalu minta tamu-tamu gue untuk berikan kata-kata semangat buat para audiens. Kata-kata semangat. Iya. Teman-teman, kuncinya fokus dan semangat. Kuncinya fokus dan semangat. Kuncinya fokus dan semangat teman-teman, dan jangan lupa bahagia ya. Jangan lupa bahagia sih, penting. Betul. Sih. Oke. Jangan lupa bahagia, benar. Catat ya, tuh guys, jangan lupa bahagia, fokus dan semangat. Dewasa yang ngomong masa disuruh kasih gitu. Tapi emang orang-orang kalau ngomong apa lagi? Iya benar. Paling itu aja. Betul kan? Sekali. Gitu. Oke deh, kalau gitu kita tutup percakapan kita dengan ngomong Coach Indra, terima kasih. Thank you banget. Terima kasih. Kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama. Oh gitu. Jadi gimana harusnya? Oke, 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Kurang semangat. Oh gitu. Lagi. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Asik.